Ini kalau saya duduk di sini juga sebenarnya ada yang datang. Ya, ini apa yang dirasakan kita kan ada di kebun jati nih ya, di hutan jati. Apa yang dirasakan? Ini banyak kalau di sini. Bisa Banyak. Cuman ceritakan? dia kan karena ini terang, dia kan nggak kesini, cuman di Pinggir sekitaran ya? sini ya. Kalau berani masuk sendiri ke situ ya pasti ada dapat. Biasanya makhluknya apa itu di Kalau di hutan sini kundi juga banyak, kundi merah banyak, pocong. Kita nunggu di situ itu banyak banget suara-suara. Ada kayak suara orang ketawa, orang aumbang itu ada di situ. Pokoknya nggak enak banget di situ kan. Kita udah basah kuyup. Kita itu udah nggak pakai, pokoknya cuman pakai celana pendek lah, nggak pakai baju kita. Ya gitu. Saya lari, saya ngambil batu sambil lari. alas roban nih kan, apalagi seorang supir biasanya punya bekal gitu Oh iya. dari ilmu-ilmu spiritual atau belajar amalan sesuatu. Iya. Punya itu. Ya ada sih. Mendapat gangguan goib karena ceroboh saat melewati jalur keramat. Munculnya sekelebat bayangan hitam hingga terdengarnya auman macan penunggu jalan. Merupakan pengalaman yang mencekam. Tak hanya itu, gangguan pun sering dialami di saat tiba di lokasi. Adanya suara tangisan hingga suara langkah kaki yang menyeramkan. Sebagai seorang sopir truk ekspedisi, kejadian ini dialami secara nyata oleh Mas Jikin. Apa kabar Mas Jikin? Baik, alhamdulillah. Mas Jikin seorang warga Alas Roban. Ya. Roban. Mudah-mudahan sehat ya Mas ya. Iya, alhamdulillah. Kali ini tim Malam Mencekam berada di tengah Alas Roban. Roban. Ya. Ini tepatnya di hutan jatinya. Jadi di pinggir jalannya itu Jalan Raya Alas Roban dan kita ada di sebelah kirinya, kiri jalan di hutan jati. Nah, di depan saya ada Mas Jikin yang akan berkisah tentang pengalaman yang di luar nalar ya. Jadi Mas Jikin ini berprofesi sebagai apa Mas? Driver, sopir. Sopir. Ya. Apa ini sopir apa? Sopir truk. Sopir truk ya. Ya. Jadi ngangkut muatan begitu ya. Ya. Nah, ini Mas Jikin saya lihat kaosnya ada ARC nih. Ya, Alas ini Roban Community. ya. Apa itu? Komunitas apa? Komunitas ya teman-teman dari Alas Roban sopir-sopir gitu. Jadi sering ngumpul akhirnya Ya. bikin komunitas gitu ya. Ya. Banyak anggotanya. Banyak. Kemarin juga ada acara itu, dangdutan sih di situ. Acara ini. Bikin acara ya. Iya. Pas Kalau saya lihat lebaran. ulang tahun ke-12 itu ya. Iya. Udah tua juga, udah 12 tahun. Ini Alas Roban selaku warga di sini, Mas Jikin tentunya tahu ya kejadian-kejadian yang di luar nalar. Memang selalu sering kejadian yang begitu ya? Wah, banyak di sini. Sering. Apa contohnya Mas Jikin? Ya kalau di sini tuh kebanyakan yang mobil remblong kan, itu muatnya itu aneh-aneh. Ya katanya sih sopirnya lalai, habis minum apa gitu nggak tahu sih. Oke, sobat Malam Mencekam. Jadi Mas Jikin ini mempunyai beberapa kisah waktu mengantarkan barang ya. Ya. Waktu dapat order. Yang satunya ada ngantar order ke mana? Ke Gunung Lio ya. Ya, ke Melewati Gunung Lio maksudnya. Ya. Dan satu ke Kudus. Gunung Kudus ya. Sebelum mulai berkisah seperti biasa Malam Mencekam memberikan souvenir kenang-kenangan untuk Mas Jikin. Ya. Nah, ini kenang-kenangan dari kita dari Malam Mencekam untuk Mas Jikin, nanti boleh Ya. dipakai ya. Ya. Dipakai. Mudah-mudahan suka. Oh ya, ini bagus ini kayaknya nih. Oke, terima kasih. Titipin aja dulu, Ya. nanti boleh diambil pulangnya berikut hadiah lainnya. Baik. Sobat Malam Mencekam, saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Jikin dan mudah-mudahan sobat semua dalam keadaan sehat walafiat. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Silakan Mas Jikin. Tahun yang lalu kita kan kita buat apa namanya ya, pakan ayam dari Alas Roban sini, pabrik CJ namanya itu, di sini Alas Roban ada pabrik. Kita disuruh muat dari sini, padahal teman-teman yang sudah pernah muat ke situ itu sudah pernah ada yang muat ke situ.
Cuman dia nggak ngasih tahu. Pada saat itu nggak kasih tahu, katanya nggak apa-apa, dibawa aja itu matanya. Katanya nggak ada apa-apa, tenang kayak gitu. Kita padahal udah curiga, soalnya banyak yang ngomong kayak gitu. Maksudnya ini tempatnya kayak apa, ini gunungnya nanjak gak? Kita sudah tanya-tanya kayak gitu kan. Nah habis itu kita nggak apa-apa lah, ayo kita angkut aja. Kita bawa dari sini habis asar jalan kan ke arah Demak. Terus nyampe Demak itu kan macet juga jalannya itu di Kudus. Ada perbaikan jalan itu kita macet berapa jam ya? 5 jam ada itu di situ pas lagi ngecor kan. Kita macet di situ sampai malam. Kita nyampe di lokasi yang di bawah itu, di bawah gunungnya kan. Di bawah gunungnya itu kita bongkar separuh biar nanjaknya kita kuat. Kalau dibongkar di atas semua kan nggak kuat. Kita bongkar di bawah dulu separuh. Nah itu nyampe situ jam 12-an itu. Kita bongkar yang di bawah. Kita bongkar, habis bongkar selesai, terpal nggak saya tutup. Kita lihat di atas itu banyak bintang, nggak ada mendung. Kita naik aja, kita nggak pakai terpal kan. Terpal separuh, kita cuman dilipat aja gitu, nggak ditutup. Kita nanjak itu. Awal nanjak mobil itu sudah nggak kuat. Padahal muatan tinggal separuh. Kita mogok di situ. Kita nanjak itu sambil musikan, sambil bercanda, pokoknya nggak uluk salam lah di situlah. Itu daerah mana itu jalannya? Gunung Kudus namanya, kalau teman-teman bilang sih Gunung Kudus kayak gitu. Memang terkenal angker ya? Iya, di situ terkenal angker. Di situ juga ada makamnya juga sih, makam Sunan Kudus ya. Itu jalannya tuh pokoknya nanjak banget itu. Yang pertama itu lurus, bisa lurus kayak gini. Pertama kita nanjak itu mogok di situ kan. Kita mogok di situ nggak kuat, disamperin sama warga situ. Katanya bilang, tadi sampean klakson nggak lewat sini? Enggak pak, kita malah bercanda, kita musik-musikan, kita malah gojek-gojekan di sini gitu kan. Habis itu saya nyalain teman saya, kamu itu sih orang lewat tempat kayak gini malah guyon kayak gitu, bercanda kayak gitu. Ya nggak tahu. Akhirnya dibantuin sama warga situ kan, naik akhirnya itu mobil. Kita jalan, pas di tanjakan pertama itu ada tikungan pertama itu. Kita berhenti di situ, hujan langsung, hujan angin, pokoknya hujan besar banget di situ. Banyak petir juga di situ. Kita masuk tikungan itu, di sebelahnya tikungan itu ada pohon beringin kayaknya itu, besar-besar banget tuh, ada 3 di situ. Terus di bawahnya itu ada kayak sesaji itu, nggak tahu apa ya, dupa kayak gitu. Di bawahnya itu pohon, di tikungan yang pertama itu. Kita di situ langsung diguyur hujan angin. Waduh, kita turun, kita pokoknya intinya kita itu mikirin itu loh. Muatan itu kalau itu basah kan kita kena klaim, 1 karungnya itu 400.000 kita. Jadi kita gimana pun caranya kita harus nyelamatin itu pakan itu. Kita turun, kita narikin terpal, udah nutup terpal, tiba-tiba bocor. Saya sama teman saya bingung, ini padahal biasanya nggak bocor loh terpal loh, ini kok bocor semua. Teman saya turun, ambil sulasi. Ambil sulasi kan, saya nyulasi itu yang bocor-bocor, saya nahan biar nggak bocor itu. Saya nahan di situ, teman saya tak suruh turun, nggak berani dia. Saya takut nanti hilang. Enggak, kamu bicara terus aja, pokoknya ngomong terus biar nggak hilang. Ngomong terus, dia turun sambil ngomong kan. Gimana, aman nggak? Aman udah. Dia tak suruh jalan. Kamu jalan aja ya, saya yang nahan ini. Saya di belakang, dia yang nyetir. Sampai ke ke tempat itu, ke kandangnya itu dia yang nyetir, saya di belakang nahan biar nggak bocor kayak gitu. Habis nyampe di situ, ternyata di situ nggak ada orang sama sekali. Dipanggil-panggil nggak ada yang nyaut, di klakson-klakson nggak ada yang nyaut. Gerbang itu tutupan tapi nggak dikunci. Akhirnya saya turun, gimana? Nggak ada orang. Saya turun sama teman saya dorong, kebuka. Akhirnya saya masuk aja itu mobil, masukin kan. Terus tak telepon yang punya itu yang punya kandang, telepon. Mas, ini saya sudah nyampe mas.
ya ini bentar lagi datang. Orang itu kan datang langsung, terus kira-kira setengah jam lah datang dia. Kita nunggu di situ itu banyak banget suara-suara. Ada kayak suara orang ketawa, orang aumam itu ada di situ. Pokoknya nggak enak banget di situ kan. Kita udah basah kuyup. Kita itu udah nggak pakai, pokoknya cuman pakai celana pendek lah, nggak pakai baju kita. Kita nungguin orang datang di situ, udah itu banyak suara-suara gimana ini, kalau orangnya nggak datang gimana? Ya kita tidur di bak. Akhirnya datang, langsung nggak hujan sama sekali, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, tenang banget. Akhirnya dibongkar kan malam itu jam 2 kita bongkar. Dibongkar, habis bongkar selesai, langsung hujan angin lagi. Waduh ini gimana? Kita mau pulang nggak boleh sama orang itu, nggak boleh. Mas kalau bisa pulangnya besok pagi aja mas. Enggak ini saya mau bawa muatan besok pagi. Kan muatnya jauh lah dari situ, masih di Kudus sih muatnya. Kita ke pasar pagi-pagi langsung subuh itu ke pasar. Ada muatan beras dari Kudus ke Batang. Kita padahal kan disuruh los tol itu biar cepet, katanya sudah ditungguin kan. Kita lewat tol langsung kita. Itu yang anehnya, terpal gak ada yang sobek, tali gak ada yang putus, beras 1 karung hilang. Itu yang aneh. Itu saya sama teman saya sampai bingung banget pokoknya. Telepon sama yang muat, dicek CCTV, hitungannya pas. Dicek di CCTV pas hitungannya, dibongkaran juga dicek, kan pas masuknya masuk gudang dibongkar kan ada CCTV juga di situ. Hitungannya pas. Tapi pas dihitung udah selesai kurang 1. Aneh dah itu aneh. Saya sama teman saya itu bingung banget. Ini gimana? Nggak ada yang ngambil tuh ya? Nggak ada yang ngambil. Pokoknya itu aneh banget itu hari itu. Apes, aneh. Kata warga situ itu pokoknya ya keramat apa gimana itu nggak tahu sih. Pokoknya harus uluk salam kalau lewat situ, itu wajib katanya di situ. Lah nyampe di situ di bongkaran, kita bingung, panik, ini gimana ini, kita dimarahin sama bos ini. Akhirnya kita kena klaim juga akhirnya. Pakan nggak jadi kena klaim, yang kena klaim malah itu beras akhirnya. Kita kena 400.000 juga itu 1 karung. Ya nggak apa-apa, akhirnya kita udahlah nggak apa-apa, ikhlas. Kita sampai rumah cuma dapat uang 100-an gitu. Padahal udah sudah semalam sampai pagi sampai sore ke Batang cuma 100-an kita. Ada juga ini pas waktu itu, kalau ini 3 tahun yang lalu lah, 2000 berapa berarti ya? Masih 2019-an berarti. 2019 ya, saya masih bawa bok itu kan. Bawa bok Canter yang 110 PS itu. Kita bawa muatan dari Alas Roban sini juga, bawa mie instan ke daerah Banjar sih, Banjar Patroman itu daerah situ. Ya kita nggak pernah ke situ, kita nggak pernah sama sekali ke situ. Kita berangkat itu pas malam Jumat Kliwon itu. Kita berangkat, sebenarnya saya nggak mau berangkat loh, soalnya kan weton saya juga pas Jumat Kliwon. Dari rumah firasat udah nggak enak, wah ini nggak enak ini. Ya teman saya, ayolah berangkat nggak apa-apa, lumayan gitu, buat sangu ke Jakarta gitu loh, biar ada muatannya. Ya udah ayo berangkat. Akhirnya kita berangkat. Dari sini saya yang nyetir dulu sampai ke Pejagan kan. Kita lewatnya itu Pejagan arah tol, tapi yang lurus terus ikutin map itu. Saya berhenti di sebelah itu, masuk tol Pejagan, saya berhenti di situ, kita makan dulu di situ. Kan di situ saya lelah kan, ngantuk juga, tak suruh bawa teman saya. Ya, bawa. Saya mau tidur bentar. Setiap saya mau tidur itu dibangunin terus sama teman saya. Gin. Apa? Aku meh turu ngantuk. Kayak gitu, saya mau tidur ngantuk. Ini jalannya kok sempit. Lama-kelamaan kok sempit. Kok nyampenya kok sawah-sawahan gitu. Ini bener gak gitu kan. Terus teman saya, ini nyampe gak ini? Coba tanya warga kayak gitu. Ya udah, kita cari warga di depan itu kan. Saya turun cari warung sama tanya. Ada di situ warung. Saya tanya,
Mas ini bisa gak kalau ke Banjar lewat sini pakai truk gitu. Katanya bisa, maksudnya nggak ngomong kalau jalannya nanjak, jalannya jelek itu nggak ngomong maksudnya. Katanya bisa aja, terus ya udah bisa katanya. Oke lah kalau gitu kita lanjut ngikutin map. Nyampe di bawah gunung itu jalannya jelek banget tuh. Bekas longsor itu ada bekas longsor. Kita berhenti dulu di situ. Ini bener gak nyampe gak? Saya nungguin warga di situ gak ada orang lewat, gak ada motor lewat. Kita mau putar balik, lihat Google Map kok jauh banget, masih 5 jam. Kalau lewat situ cuma 2,5 jam nyampe. Akhirnya kita putusin, ya udah naik aja gak apa-apa. Di tanjakan pertama teman saya udah grogi banget itu, udah keringetan. Pokoknya kita berdoa lah. Ini gimana, ini jalannya kayak gini banget gitu. Udah lanjut saya tak berdoa sambil itulah naik, coba naik pakai gigi 1 aja, nggak usah pakai gigi 2 gitu. Saya ngomong kayak gitu, nggak apa-apa ini masih kuat muatan enteng 2 ton gitu. Iya dia pakai gigi 2, glek, wah nggak kuat pakai gigi 1. Pakai gigi 1 itu kehabisan apa, sudah telat, mogok di situ kita. Waduh ini gimana ini, nggak ada orang. Itu teman saya itu udah panik, udah ditanya itu udah nggak mau ngomong itu. Udah diem aja pokoknya, kayak orang linglung kan. Pokoknya dicubit apa nggak kerasa kayaknya itu. Saya turun, saya cari ganjel ya. Teman saya nahan rem sama nahan handrem kan. Saya turun cari ganjel itu nggak ada. Saya bingung ini gimana, nggak ada batu, nggak ada apa-apa. Saya turun bang ke bawah tebing. Saya cari batu di situ. Pas saya turun ke tebing, lah di situ kayak ada orang hitam lewat di situ sama suara macan itu apa namanya? Iya kayak auman gitu. Dia gitu. Saya lari, saya ngambil batu sambil lari. Saya ganjel, teman saya di situ ada suara, cepet mesin di starter. Di starter akhirnya ternyata bisa jalan. Kita mau istirahat dulu lah di atas. Nyampe di atas kita mau istirahat sebenarnya di situ. Kan udah panik sih teman saya sih. Ditanyain udah gak ngomong, udah panik, gak ada sinyal, gak ada orang. Gak ada orang sama sekali, sinyal gak ada. Kalau kita kenapa-napa ya paling besok pagi ketemunya kita. Gak bakal malam itu. Nah, akhirnya kita putusin jalan aja yuk, jalan. Jalan. Tak kira itu udah gak ada tanjakan kan. Emang udah gak ada tanjakan, udah lurus terus. Tiba-tiba jalannya turun banget, itu udah bingung lagi. Ini gimana ini? Remnya kuat gak ini? Udah panik lagi itu di situ. Pokoknya panik teman saya kan. Ini gimana, mau lanjut apa gimana ini, apa mau istirahat? Lanjut, ini jam berapa? Ini jam 2 ini. Di situ masih jam 2, masih di gunung. Itu di bawah itu masih jauh banget dulu perkampungan loh. Dari situ tuh masih jauh banget, berapa kilo pokoknya. Kita turun, akhirnya kita beraniin. Kita perlahan-lahan turun. Nyampe lah di perkampungan. Istirahat kita di musola itu jam 3-an, setengah 4 mungkin ya. Jam 3-an di situ turun. Kita berhenti istirahat, tiduran di depan musola kan. Terus ada warga di situ lewat. Ini dari mana bang? Tanya. Dari Alas Roban, mau ke Banjar. Lah kok lewat sini gitu. Biasanya nggak ada yang berani lewat sini loh kalau malam, nggak tahu. Tadi kita ngikutin Google Map gitu. Wah sampah itu nggak tahu tempat sini ya. Padahal di sini tuh angker banget, banyak motor yang blong kalau siang itu nggak ada yang berani lewat sini. Sampah muatan pakai box lewat sini. Ya kan kita nggak tahu, kita dimarahin di situ. Lain kali jangan lewat sini pokoknya. Iya, nanti pulangnya juga jangan lewat sini. Iya, aja di situ kita disuruh mampir ke warung kan, udah diminumin dulu situ. Saya ngopi-ngopi dulu di warung sebelah musola, ada warung di situ. Ngopi di situ sampai pagi, saya nungguin pagi. Istirahat dulu di situ. Ya udah bercerita sama warga situ. Oh ternyata tempat itu memang angker banget di situ dari warga situ. Itu nama daerahnya apa itu? Masih ingat? Daerahnya nggak tahu sih, cuman Gunung Lio aja. Nanti kan Gunung Lio. Iya, nanti kalau ada yang nonton pasti tahu lah tempat itu. Angkernya kayak apa, terus jalannya kayak apa pasti tahu. Yang pernah lewat situ. Siang aja sepi ya. Iya. Apalagi malam.
malam nggak ada sama sekali yang lewat. Jadi ini disasarkan oleh GPS. Iya, kalau itu kesalahan GPS sih kalau itu. Ini juga ada sih. Saya dulu pas setahun yang lalu lah. Saya pernah di Surabaya itu, saya bongkaran itu tempatnya itu aneh. Maksudnya sepi banget di situ. Bongkaran itu di gudang. Di gudang tapi nggak ada karyawannya. Ya ada cuman satpam sama 1-2 orang lah di situ. Bongkaran di situ tapi ngantri. Nggak bisa langsung bongkar soalnya bongkar banyak. Tapi kalau malam di situ nggak ada yang berani tidur di mobilnya di situ, nggak ada. Pada keluar tidurnya, nggak berani di gudang itu. Lah saya nekat-nekatan sama teman saya tidur di situ. Udahlah tuh tidur di mobil. Nggak usah cari tempat-tempat di luar itu. Kita tidur di mobil berdua loh. Teman saya tidur. Saya kan masih main HP kan biasa. Main HP kayak gitu. Ada suara sih pertama. Kelinting kayak gitu. Saya apa ada orang mau maling ban apa-apa kayak gitu kan. Saya turun, saya berani turun, tak cek. Nggak ada apa-apa. Saya masuk lagi. Terus ada suara lagi. Suara kayak orang batuk kayak gitu kan. Apa ada orang kesini ya? Saya turun, saya pindah malah. Saya kan tadinya tidur bareng di depan kan. Saya pindah ke bok. Saya buka bok, saya tidur di bok. Kayak gitu. Saya tidur di bok, ada suara orang nangis di belakang bok pas itu. Terus di atas bok itu kayak suara kaki deg 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 loncatin bok kayak gitu loh, loncat-loncat di bok kayak gitu. Deng deng deng. Tapi saya nggak heroin lah, saya mau tidur ngantuk. Saya nggak tak cek. Saya cuman alah biarin aja nggak apa-apa kayak gitu. Pas pagi-pagi cerita. Tadi malam di sini merinding banget loh, makanya langsung tidur kayak gitu. Nah emang aku aja didengerin suara-suara sini kok nggak bisa tidur sampai jam berapa itu. Ya itu kata satpam situ juga kayak gitu, nggak ada yang berani situ. Pokoknya gudangnya itu kumuh banget, udah nggak ada yang ninggalin, cuma satpam sama yang nerima bongkaran itu. Saya bawa mie instan sama ini. Kalau ini masih mie instan nih, tapi dari Semarang kalau ini. Iya saya baru ingat ini. Ini saya muatan dari Semarang kan, bawa ke Pekalongan ini, deket kalau ini. Cuman muatnya malam ini, jam malam. Muat itu jam 9 dari Semarang. Kita langsung ke Pekalongan, tempatnya itu malah saya lupa ya lokasinya. Nyampe situ itu pabrik belum buka. Saya tidur di pinggir jalan. Tapi nggak tahu kalau saya parkir itu sebenarnya itu makam itu. Saya nggak tahu malam itu, sumpah nggak tahu kalau itu makam. Tak kira itu perkampungan. Saya parkir di situ, tidur di situ. Pantesan malam-malam itu ada suara kayak kuda lewat, ada suara geletak-geletak. Pagi-pagi saya bangun sama teman saya. Loh, lah ini kok makam? Pas di gapurannya itu, di depan makam, saya tidur di situ. Pagi-pagi ada orang meninggal ternyata. Pantesan tadi malam suara gedak-gedak berarti apa namanya itu? Keranda berarti yang bunyi. Mas Jikin, biasanya kalau warga Alas Roban nih kan, apalagi seorang supir, biasanya punya bekal gitu. Oh iya. Dari ilmu-ilmu spiritual atau belajar amalan sesuatu. Iya. Punya itu. Ya ada sih buat jaga-jaga di jalan. Maksudnya kan katanya biar gak ada yang ganggu kayak gitu. Terus biar kalau ada orang jahat gitu bisa gak jadi jahat gitu loh, semingkir kayak gitu. Ada juga. Tapi waktu itu belum ada, belum punya. Ya Waktu kejadian-kejadian sebenarnya itu. punya. Cuman masih tetap aja ya. Makanya setiap saya jalan ke tempat-tempat yang kayak gitu kan, itu maksudnya mau ngikut kayak gitu, mau deket kayak gitu. Ini kalau saya duduk di sini juga sebenarnya ada yang datang.
Ya, ini apa yang dirasakan kita kan ada di kebun jati nih ya, Mm. di hutan jati. Apa yang dirasakan? Ini banyak kalau di sini Bisa banyak. Cuman ceritakan? dia kan karena ini terang, dia kan nggak ke sini, cuman di Pinggir sekitaran ya? sini ya. Kalau berani masuk sendiri ke situ ya pasti ada dapat. Biasanya makhluknya apa itu di Kalau di hutan sini kunti juga banyak, kunti merah banyak, pocong. Dulu pas saya live di sini kan pernah saya live di sini. live ini YouTube? YouTube ya. Itu pocong di situ. Tapi sudah dibakar sih sama itu Kang Indra. Kalau yang jahat, yang sering ganggu kita musnahin kayak gitu. Tapi kalau yang cuman sekedar nongol, sekedar ya udah kita biarin kayak gitu. Kalau sering ganggu kita hajar kayak gitu. Dulu pernah dengar kisah legenda bus masuk di hutan Kebun Oh, Jati itu, pernah dengar ya warga iya. di sini, itu kan heboh. Tahun Iya. berapa itu ya, lupa saya. Udah lama itu sekali ya. Lama sekali itu aja juga cerita dari orang warga sih juga sih. Itu kejadian betul ya? Betul ya. Gimana kisahnya? Ya katanya sih arah dari Jakarta itu bis kan, itu masuk itu bisa ke alat, maksudnya ke tengah hutan, padahal nggak ada bekas rodanya, nggak ada apanya. Itu di situ juga ada jati 3 loh padahal, tapi bisa nembus, maksudnya nggak ada bekasnya kayak itu, kok bisa di situ, kan aneh. Itu ngangkatnya aja nggak pakai mobil apa itu, pakai derek, nggak bisa pakai derek, pakai manual. Akhirnya nggak bisa diangkat. Jadi dipotong-potong mobil itu. Nah, dipotong-potong akhirnya jadi rongsok. Dari jalan jauh, Ya jauh ya, masuknya itu jauh sekali. masuk jauh ya, ke tengah-tengah hutan. Padahal di situ ada itu, maksudnya yang aneh kan ada pohon itu loh, kok bisa nembus ke situ, nggak ada bekasnya juga. Secara logika nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Sampai masuk media dulu. Kalau dulu saya lihat itu masuk koran ya, masuk TV itu ya. Pernah itu diberitakan di TV. Itu Di mana beneran. lokasinya? Dari sini jauh nggak? Dari sini ya, sini sih atas, yang jalan utama, jalan tengah. Jalan pertama itu. Yang nikung-nikung juga itu. Oh, di daerah situ. Daerah situ. Tapi dia kan maksudnya yang ke jalur tengahnya itu, nggak deket jalan sih, jauh itu sudah. Mas Jikin tergabung di ARC nih, Alas Roban Community ya. Artinya teman-teman juga pasti punya pengalaman-pengalaman yang di luar nalar. Iya banyak. Ada nggak yang berkesan nih? Ya ini ada kisah sih dari si Roy ya, teman saya. Kemarin kan saya juga berangkat sama itu pas kemarin. Itu cerita dia, katanya pas lewat Blora itu, hutan Blora. Di situ tuh ada kayak pengantin. Masa tengah malam di tengah hutan ada pengantin? Itu beneran real itu kata teman saya. Ini sumpah saya nggak ngapusin kayak gitu, nggak bohong. Dia mau berhenti nggak berani. Akhirnya dia jalan. Dia maksudnya nggak ngurusin itu, cuman itu aja, lihat itu katanya. Di pinggir jalan atau di dalam hutan? Di pinggir jalan. Katanya juga ramai ada yang iring sih katanya. Kayak gitu. Masa tengah malam ada pengantin lewat situ? Kan nggak Iring-iringan nalar. jalan kaki. Ada pengantin. Itu bener itu dari si Roy itu. Katanya juga pernah sih dia ngalamin nabrak orang tua, tapi nggak ada orangnya. Dia sampai turun, sampai dicari, nggak ada orangnya. Padahal 2 orang itu lihat semua loh. Ada orang tua nyebrang, kena sama mobilnya, tapi dicari nggak ada orangnya. Ya bingung lah berdua, dicari di mana tadi orang apa-apa. Penasaran akhirnya, ya berarti nggak orang itu. Beneran ditabrak itu, kena keserempet, tapi nggak ada orangnya. Dicari sampai pinggir jalan, sampai ke orang-orang, sampai nggak ada. Berarti kan itu bukan orang. Itu daerah mana? Daerah Surabaya, di daerah Surabaya, Daerah Pasuruan Surabaya. katanya ya. Kisah yang ada di Alas Roban punya nggak? Di Alas Roban teman saya sih. Teman-teman ARC. Ya ini teman saya dari kampung saya, malah itu malah bisa ngeluarin uang dari alam goib. Beneran ini. Saya saksinya, saya teman-teman saya sih bisa narik uang dari alam goib. Tapi uangnya nggak banyak, paling berapa ya? Yang paling banyak itu terakhir dulu 400.000. Uangnya baru-baru semua loh, masih apa itu namanya, baru semua.
Itu kejadiannya di mana? Di sini, di kampung saya. Di Alas Roban. Di Alas Roban. Ini teman saya lagi ke Aceh ini orangnya. Kalau nggak di Aceh saya bawa ke sini, bisa dia cerita. Ricky namanya dia. Dulu bisa itu narik uang dari goib itu bisa. Bisa dijajanin uangnya, Bisa. dibelanjakan. Nah, tapi nggak tahu di tempatnya tokonya itu jadi apa ya nggak tahu. Cuman dulu syaratnya gini, kita nongkrong kan, 5 orang nongkrong. Syaratnya nggak ada yang bawa uang sama sekali. Terus dia minta, langsung turun uangnya. Tiba-tiba jatuh di mana gitu, bludak gitu ada suaranya. Kadang jatuh di ember, kadang di apa kayak gitu, kadang di botol. Ya uang asli emang. Baru-baru semua uangnya 5 ribuan, 10 ribuan, ada yang 100 ribu. Kayak gitu. Tahun berapa kejadian? Itu udah lama ya, 5 tahun yang lalu lah. Dia tapi sekarang udah gak bisa sih. Dulu itu katanya itu cuman ada batasannya berapa gitu. Dulu bisa sering dulu tiap malam kalau gak punya rokok kita nongkrong minta. Aneh pokoknya gak nalar itu. Bukan sulap ya? Iya. Ya dia duduk bareng gak kemana-mana. Teman saya itu duduk bareng 5 orang kan duduk kan di situ. Dia cuma gak tahu baca apa kan. Ngomel gitu, diem. Tiba-tiba itu ember bunyi, gludak. Teman saya suruh lihat, itu coba dicek. Ada uangnya. Real itu asli, nyata itu. Saya sampai bingung. Berarti di sini ada tempat-tempat seperti itu juga ya? Tempat-tempat pesugihan ada di sini. Ya ada sebenarnya, cuman kan nggak tahu jalurnya dari siapa itu yang bawa nggak tahu. Kalau itu pasti ada kayak gitu. Kenapa supir-supir sering mengalami yang diganggu kalau melewati Alas Roban? Kebanyakan yang mengalami itu supir-supir ya. Ya Itu kenapa menurut Mas sebagai warga sini? menurut saya sih ya nggak baca bismillah atau mungkin nggak permisi atau mungkin kurang fokus menurut saya sih. Kayak gitu. Kalau saya sendiri kalau di jalan juga gitu. Ya Capek, ngantuk, lewat tempat angker ya. iya itu. Kemungkinan kejadian. Kejadian kalau nggak fokus ya gitu sih. Sampai mereka sering lihat warung goib di Alas Roban ini. Ya itu mungkin. Itu betul ya? Iya itu juga ada pernah kisah kayak gitu sopir. Di jalan yang nikung-nikung itu ada warung di situ. Padahal kan nggak ada warung. Yang tengah hutan sini. Dan dia berhenti. Tapi berhenti dia jatuh mobilnya kan nggak ada parkirannya sebenarnya jurang itu. Ya tuh mobilnya yang nyesep. Dia mau parkir ternyata jurang. Ya itu kejadiannya kayak itu. Lihatnya ada warung mau berhenti. Tapi malah jatuh. Kayak gitu. Jadi terguling mobil tuh, terperosok. Ya belum makan di situ, cuman katanya lihat ada warung dia mau berhenti, cuman pas berhenti kok ternyata jurang, nggak ada warung kayak gitu. Cuman sekilas berarti kan ilusi apa gimana ya nggak tahu itu. Kejadiannya tetap di jalan yang itu, Iya jalan di lama. Alas Roban sini ya, di tengah. Selalu di jalan yang lama ya. Kalau maksudnya kalau di situ ada goibnya, warung goibnya benar ya nggak tahu juga sih apa ilusi itu sopir apa gimana ya nggak tahu. Pokoknya intinya katanya lihat ada warung dia mau berhenti mau istirahat mau makan, pas berhenti parkir nyungsep ke jurang, itu jurang nggak ada warung kayak gitu. Jadi mobil terperosok. Dulu kalau di sini emang ada apa namanya itu, kalau warga sini ngomong ya gembok itu ngunci, kita bisa kejebak di situ. Dulu kan pernah ini, kisah nyata ini beneran. Dulu ada mobil muat sapi, lepas sih sapinya itu lepas, dia masuk hutan sini nggak pulang itu, dicari warga ya nggak ketemu, sampai sekarang nggak ketemu. Padahal sapi kan gede kan, kalau di hutan pasti kelihatan, tapi nggak ada. Berapa ekor? 1 Hilang ya? hilang sampai sekarang nggak ada bekasnya. Dulu pernah itu, namanya Alas Gebok. Kan Di mana itu jalurnya? yang di jalan ya separuh jalan tengah, separuh jalan baru yang cor-coran itu, yang lingkar di tengah-tengahnya. Kan ini jalan yang cor-coran, sini jalan tengah. Ini alasnya di sini tengah-tengahnya. Itu namanya Alas Gembok. Alas Gembok ya. Iya, itu gembok kalau masuk ke situ nggak bisa keluar. Banyak kejadian. Banyak orang pas kalau nggak orangnya ya raganya ya yang masuk ke situ nggak pulang.
Dulu kan itu sepupu saya, bapaknya kan juga gitu, ketarik di situ. Raganya cuman apa namanya, arwahnya ya di situ. Dia nggak bisa pulang. Sampai sekarang. Ya udah pulang, panggil orang pinter, ditarik terus pulang lagi. Katanya di situ apa namanya, dipegangin 2 orang, nggak bisa pulang, makanya nggak bisa pulang. Dari pohon jati putih itu agak jauh nggak posisinya? Yang pokoknya kalau lewat jalur yang cor-coran itu, yang kan ada terowongan kan, yang cor-coran ada terowongan itu sininya, yang sebelah sininya. Mas Jikin, mungkin selama menjadi warga Alas Roban ini, khususnya untuk supir atau pengemudi yang melalui ini, jalur ini, ada pesan khusus nggak? Ya pesannya sih buat sopir-sopir, fokus aja, fokus sambil doa kayak gitu. Pokoknya jangan ngalamun lah kalau lewat tempat yang sepi gelap itu, klakson lah, assalamualaikum, fokus kayak gitu aja. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Kalau saya pribadi ya gitu, kalau lewat jalan yang aneh. Tapi pas waktu di Demak emang saya itu ngeblank, nggak kepikiran kayak gitu. Nah, akhirnya kayak gitu, kejadian kayak gitu. Kita bercanda dari bawah, kita cakcuk kayak gitu dari bawah, musikan keras banget dalam mobil. Akhirnya kayak gitu. Makanya kalau di tempat yang sepi, yang menurut firasat kok angker kayak itu, ya jangan bercanda lah di situ, tempat situ. Permisi, assalamualaikum kayak gitu aja. Jadi Ya. kalau ngantuk lebih baik berhenti. Berhenti, istirahat lah. Jadi timbulnya takut halusinasi gitu ya. Halusinasi itu memang berat banget itu. Soalnya langsung ngeblank, los. Saya pernah ngalamin itu sering sih. Cuman kan saya langsung sadar lagi ya gitu. Saya pernah sampai mobil itu udah turun jalur, ya pernah. Ya saya pas turun jalan kan itu, saya bangun. Soalnya kerasa kan udah gerak itu. Ih, ini kok saya di pinggir jalan, itu baru sadar kayak gitu. Untung maksudnya nggak jurang, nggak ada orang, nggak ada apa-apa di situ. Masih lebar kayak gitu loh. Coba kalau di situ ada pohon apa, udah pasti kan kecelakaan kayak gitu. Baik, Sobat Malam Mencekam, itulah pesan-pesan dari Mas Jikin ya, harus berhati-hati ketika mengemudi. Dan selaku warga dari Alas Roban, pesannya juga berhati-hati melintasi daerah ini. Iya. Supaya tidak jadi kejadian ya. Ya, soalnya itu sering banget kejadian. Karena di sini bukan daerah untuk dipakai main-main ya. Mm-mm. Itulah kesaksian Mas Jikin, kisah nyata yang dialaminya mulai dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Terima kasih Mas Jikin atas pesan kisahnya kepada Sobat Malam Mencekam. Dan Mang Ei serta tim dari Hutan Jati Alas Roban undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.